selamat pagi teman-teman Indorans. Ya, kita lagi ada di perjalanan menuju ke kantor Swankor ya. Sampai ketemu di sana teman-teman semua. Ibu-ibu menjalankan bisnis konvensional, yaitu harus kuat modal. Belum lagi balik modalnya lama banget. Udah gitu harus ditambah lagi, apakah kita sudah fashionnya di situ? Nah, kalau Ibu Lisna tadi fashionnya di pakaian, mau nggak mau dia juga harus fashion juga, benar nggak Bu? Kalau bisnis pakaian, bisnis snack, ternyata bisa cepat balik modal kalau tempatnya tepat. Nah, itu lagi. Sedangkan kita tidak punya modal, tidak punya tempat, tidak punya skill, mau ngomong aja nggak bisa gitu ya. Terus bingung lagi mau cari apa nih bisnis. Nah, alhamdulillah nih ibu-ibu, kita bisa menjalankan bisnis praktis secara online dari rumah saja, bisa cetak rupiah, semuanya modalnya HP. Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang nggak punya HP? Saya. Ibu nggak punya HP? Nggak punya HP yang bagus. Oh, masya Allah. Tapi yang penting punya HP buat WA bisa, telepon bisa ya Bu. Cukup itu saja Bu. Modalnya HP dari rumah cetak rupiah. Nah, dengan apa? Dengan menjalankan bisnis Swankor. Kenapa harus bisnis Swankor? Karena di sini investasinya sangat rendah, ya, tidak ada modal. Tapi tadi saya disuruh belanja di bawah, gitu ya. Belanja di bawah itu bukan investasi untuk modal, bukan, tapi untuk diri sendiri. Investasinya untuk diri sendiri, kita minum, ya. Nah, ya Bu, bisnis praktis. Nah, saya mau menjalani bisnis praktis ibu-ibu, karena dulu saya juga pernah menjalankan bisnis konvensional ya. Saya juga pernah dulu menjalankan bisnis konvensional. Ini tadi ya, kita sudah jelaskan kalau konvensional itu harus punya ruko ya, atau sewa tempat. Lalu modalnya besar, balik modalnya lama, ya. Nah, lalu apa lagi Bu? Kenapa? Ya, skill ya. Nah, ini harus punya. Lalu yang kelima apa lagi Bu? Karyawan. Ya, harus punya karyawan ya di sini biasanya. Nah, kalau bisnis praktis tanpa modal atau modalnya kecil, ringan, modal ringan, bisa dilakukan di mana saja, tanpa skill juga bisa, atau tanpa gelar ya Bu ya, tanpa gelar, nggak usah beli jasa palsu ya Bu ya, ke Solo jauh-jauh dari jasa palsu nggak usah ya. Nah, di sini ini pastinya di sini resiko gagal pasti ada. Dari 300 juta ditunggu 2 tahun belum balik juga ya Bu, belum balik. Nah, di sini 300 juta loh belum balik, ini masih banyak stok. Tapi kalau di sini 0% resiko, apalagi nah ini kalau udah kita sudah putuskan nih Bu, mau pilih mana, udah nggak musim nih kayak gini bisnis konvensional. Kalau misalkan modalnya besar, oke, silakan ya. Tapi kalau kita mau minim resiko, ya pilihlah bisnis praktis di Swankor ya, pastinya ini terbaik.
Nah, lalu apa harus Swanghor? Satu, nah harus diingat, perusahaannya 38 tahun tidak pernah ganti sistem. Nah ini 38 tahun. Lalu yang kedua apa? Produk. Produknya syarat manfaat Bu Ibu, Pak Bapak ya. Kenapa harus syarat manfaat? Nah ini, pilih produk yang syarat manfaat. Karena kalau tadi kita ngambil contoh fashion, produk fashion, baju. Contoh ya Bu, kalau kita ambil bisnis praktis affiliate-nya fashion. Sekarang saya lagi keluarin model terbaru monokrom, ya, hitam putih. Nih, contoh nggak usah jauh-jauh, saya pakai monokrom. Besok, ya, bulan depan edisi, saya keluarin lagi Bu, bajunya warna Ramadan. Ya, contoh, ya kan? Edisi Ramadan ada ketupatnya, enggak ya? Pokoknya ada warna lain. Nah, jadi Bu, kan yang kemarin edisi monokrom Bu, sekarang edisi lebaran. Akhirnya mau nggak mau, karena bagus tampilannya, iklannya bagus, segala macam, akhirnya ibu-ibu beli. Benar nggak? Dan tanpa disengaja kita buka lemari, jebret, loh kok bajunya banyak? Nah, kita sebagai pemasaran sebenarnya sih sah-sah aja. Tapi di sisi lain, kalau kita boleh memilih bisnis apa yang paling baik, yaitu bisnis yang syarat manfaat. Nah ini Bu, ya, kalau kita berjualan baju, kita bisa membuat orang lain konsumtif, ya, dan jatuhnya dihisapnya banyak, ya. Kalau yang membeli bajunya benar gitu, nggak dipakai, udah dihisap, dibuang, atau dikasih-kasih ke orang-orang yang cerita dia punya cuan. Nah, cuannya itu anaknya lagi minta uang. Buat apa? Buat sedekah. Setiap hari Jumat ada sedekah nih, Jumat Pak. Oh ya udah, kebetulan saya dapat bonus nih dari Swanghor, kasih, dapat pahala dari situ. Nah, kita yang jual produk syarat manfaat dapat pahalanya double apa double? Nah, itu dia. Jadi selain kita menjual produk si Kopi Esa Juara Cafe ini yang syarat manfaat, kita juga bantu dia mendapatkan penghasilan. Selain sehat, juga dapat cuan di sini. Produknya syarat manfaat. Jadi pilihlah bisnis online yang pertama, lihat, cek perusahaannya. Jangan perusahaannya baru, tiba-tiba dia menawarkan mobil, motor, cuma bayar 500.000, nonton video aja, besok dapat bonus, tidak ada produknya. Itu namanya bisnis bodoh, investasi yang tidak ada juntrungannya, ya Bu. Jangan, pastikan perusahaannya jelas, lalu produknya juga syarat manfaat. Yang ketiga Bu, Pak, lihat nih, kalau kita ditawarkan bisnis, boleh ya, setelah dari sini, kalau mau pindah lagi ke perusahaan lain, cek ada empat level ya yang Bapak Ibu harus cek. Perusahaan, produk, lalu sistemnya. Nah, kebanyakan dari perusahaan yang sudah bagus, produknya syarat manfaat, sistemnya ternyata bukan sistem tunggal, alias harga berantai. Contoh ya Bu, di sini saya beli kopi, modalnya 160.000 dari perusahaan nih. Nah, kita lihat ada level-levelnya. Level yang pertama, misalkan SPL itu harganya 100.000. Nah, kalau Grade Leader 125.000. Kalau Leader 150.000. Lalu agen 155.000. Kalau reseller 160.000. Lihat, ini kan harga berjenjang ya Bapak Ibu. Artinya akan terjadi yang namanya, kalau yang kaya dia bisa mendapatkan harga ini, benar nggak? Nah,
Artinya dia bisa membuat marketplace ya, yang di Tokopedia, pokoknya toko orange itu ya, bisa banting harga. Ya, toko orange ya, bisa banting harga kalau kita belinya seperti ini caranya. Tapi kalau di Swangmore, harga tunggal, semuanya sama, 160.000. Mau yang baru, mau yang elit, mau yang Vice Manager, Senior Vice Manager, sampai Diamond, sampai Triple Diamond, 160.000 kalau beli. Kan begitu. Nah, di sini persaingan harga untuk marketplace ya, yang di toko orange itu tidak akan banting harga. Swangmore jelas, kalau kita jual di bawah harga, maka kita akan diterminate. Apanya yang diterminate? Karena kita ada sistem ID kita yang diterminate. So, teman-teman hati-hati ya. Kalau bisa kita jangan jual di marketplace. Di marketplace TikTok itu, saya kan mau jualan mbak, rame loh di sana mbak. Ya, boleh. Tapi cara edukasi saja. Edukasi ya. Tetap kita untuk belanja jualan belinya itu face to face aja. Langsung minta kontaknya, nanti kita jelasin gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat apa? Produk ya, perusahaannya, sistem sudah baik semua, sudah ada sistemnya. Cara pemasarannya, ya kan? Nah, cara pemasarannya. Business plan. Karena biasanya kita sudah bagus nih perusahaannya, produknya sangat manfaat, sistemnya udah oke, ada ID-nya tuh, ID number, bla 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 bla. Tapi setelah ini sudah selesai, gabung, dilempar saja ke pasaran. Bagaimana? Buat teman-teman yang baru, bingung kan pastinya, gimana nih caranya? Nah, kalau di Swangmore, kita pakai apa? Pakai plan 111. Revolusi kewirausahaan, cara punya kafe tanpa investasi, tanpa resiko, tanpa perlu dipaksa jual produk. Plan yang pertama, ibu-ibu harus ngapain? Konsumsi. Ya, pakai. Sebenarnya sih 3M ya. Saya sebutnya 3M. Di sini ada tambahinnya, memakai. Jadi kita di sini diminta loh sama Swangmore di sini ya. Diminta sama Swangmore untuk memakai. Ya, memakai Bu. Bagaimanakah caranya? Nah, ini memakai. M yang kedua setelah makai apa? Menceritakan. Menceritakan dulu. Oke. Menceritakan. Kan tadi Bapak pakai ya barusan. Pas makai sudah tahu rasanya seperti Indo Cafe. Nah, Indo Cafe itu kan the best ya. Di penjualan di Indonesia the best. Tapi yang belum tahu, kalau kita minum Indo Cafe, bisik-bisik aja jangan kasih tahu ya Pak. Nah, itu satu gelas 60%-nya gula. Jadi yang kita minum satu gelas 60%-nya itu kita minum gula. Buat kita yang sudah seperti ini usianya, kurangin gula. Gitu ya Bapak Ibu ya. Serem. Tuh gula. Nah, lalu setelah kita sudah makai, kita sudah tahu rasanya, aromanya, manfaatnya, lalu kita ceritain dong. Nah, kalau ibu-ibu biasanya kalau ceritanya seperti orang lagi ngegosip. Bu, tahu nggak Bu? Kemarin saya habis dari Kemayoran Bu, dikasih kopi, kan gitu ya? Nah, dikasih kopi sama teman saya, ternyata enak loh Bu. Suami saya ceritain, habis minum kopi itu, benar, gitu ya. Enggak, saya itu langsung mau loh, gitu ya. Terus kalau bapak-bapak gimana Mbak caranya? Oke, kalau bapak-bapak simple, saya sih tanya sama suami saya ya. Kalau bapak-bapak tuh agak gengsi, maaf ya. Ini benar, ini nyata banget gitu. Jadi kalau bapak-bapak tuh lagi ngopi, dia overacting aja, caper. Langsung minum kopi, bukanya di depan teman-temannya. Nanti nanya, apa tuh Pak Hendar? Nanya,
oh ini kopi bagus nih, kopi impor, bilangnya gitu. Kan kalau kita ngomong kopi impor kan rasanya gimana gitu ya Bu ya. Oh dari mana Pak? Dari Malaysia. Boleh deh coba, ya oh boleh silakan. Nah pas gitu aja udah modelnya. Mau nggak mau sedekah dulu ya kan, 1 saset gitu. Lama-lama sedekah semua. Besok-besok di Swanghor ini tadi sudah tahu ya Bu ya. Jadi kalau di luar sana, habis dari sini ada yang nawarin, pastikan ini, dan ini. Kalau ini semuanya tidak ada, katakan no. Saya di Swanghor saja. Gitu, boleh? Ya, gitu ya, sepakat ya. Nah, setelah ini selesai, sudah clear, close, baru ini dia cara pemasarannya. Plan 111 3M. Artinya, orang yang mau dengan kita harus mau pakai. Habis pakai, dia mau menceritakan. Setelah dia mau menceritakan, dia memasarkan. Maka potensi 1 tahun 46 juta per bulan. Ini jika duplikasi sempurna, konsisten dan persisten. Jika tidak, maka remedial Bu. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, tapi pasti sampai. Kalau tidak berhenti. Sebab sistem Swanghor ini untuk bonusnya memakai metode apa Bu? Apa tuh? Snowball. Dia tuh begini Bu, dari begini nih, dari titik besar, terus besar lagi. Nah, seperti itu. Semakin besar dia naik. Ya, seperti ini Bu, snowball. Makanya kalau misalkan bonus pertama, kalau kita dapat bisa 15 kotak, akumulasi 1 bulan, tidak kita tapi bersama dengan tim, ini 56.000. Yes, kecil tapi lumayan. Alhamdulillah buat jajan bakso sama pasangan berdua cukup ya. Nah, tuh. Alhamdulillah. Nah, setelah kita dipercaya uang kecil, kita syukuri. Lalu, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ibu-ibu, pada saat kita sudah menerima uang kecil, bisnis MLM ini ada 3 dasar. Ada berapa Bu? 3 dasar. Apa aja Bu? Apa aja ayo 3 dasarnya? Yang pertama, perekrutan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang kita harus mengajak teman. Tapi bukan MLM yang di sana mengajak lalu meninggalkan. Tapi di sini mengajak lalu mempertahankan. Nah, bagaimana caranya setelah kita mengajak lalu mempertahankan? Artinya kita harus yang namanya bertanya kepada orang tersebut. Seperti kita sudah mengajak orang itu join. Bapak udah join ke sini, Ibu udah join ke sini. Lalu pakai produknya. Setelah pakai produknya, dia mau nggak menceritakan? Nah ternyata belum mau Mbak, saya cuma pakai aja. Oke, berarti salah satu yang kedua kita harus mempertahankan ini adalah menjaga agar orang tersebut, teman kita ini bertahan, tetap minum produk ini. Gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu kalau ternyata dia mau memasarkan, yang harus kita lakukan adalah membina. Yes, ini dia. MLM ada 3 dasar: merekrut, mempertahankan, dan membina. Jadi bukan hanya merekrut saja. Setelah rekrut banyak, apakah kita bisa membina orang-orang yang sudah banyak banget itu? Belum tentu ibu-ibu ya. Nah, oleh sebab itu inilah yang harus kita perhatikan.